dunia agar kita juga bisa berkontribusi dalam aspek-aspek politik ketatanegaraan, agar kita juga bisa bekerja sama dengan negara-negara lain. Ini poin yang bisa kita lihat, ini poin yang bisa kita perlu pahami kenapa pentingnya pengakuan kedaulatan dalam konteks kemerdekaan Indonesia. Ini pentingnya pengakuan kedaulatan dalam berdirinya sebuah negara. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, teman-teman. Ini atau tidak hanya dalam kasus Indonesia, tetapi juga kita bisa lihat dari banyak negara. Bagaimana ketika sebuah negara itu merdeka, mereka juga butuh yang namanya, atau mereka perlu juga yang namanya pengakuan kedaulatan. Sampai sini ada komentar kah? Ada catatan kah? Ada hal yang mau disampaikan, dikritisi, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan, itu kan tadi kan Bapak bilang kan itu 5 bendera negara yang pertama mengakui Indonesia ya, Pak. Yang tadi 5 bendera itu, Pak. Ya. Kenapa tidak ada bendera Palestina ya, Pak? Kan waktu itu kan sempat dibilang Palestina kayak termasuk salah satu yang di awal kan, Pak? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ya, pertanyaannya adalah kenapa Palestina tidak? Teman-teman, ini menarik ya, karena kalau kita bicara dalam konteks 5 negara ini, sebentar, Pak, tadi tunjukin dulu benderanya. Kalau kita bicara dalam konteks 5 negara ini, sebetulnya menariknya apa? Ketika India memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia, posisi India sendiri sebetulnya sedang dalam kondisi terjajah, gitu ya. Sedang dalam kondisi boleh dikatakan belum merdeka 100%. Ya. India masih berada di bawah pengaruh kekuasaan Inggris. Satu. Yang kedua, Mesir. Yang ketiga, Suriah. Yang keempat, Libanon. Teman-teman, wilayah Jazirah Arab secara dikotomi politik pada masa sebelum Perang Dunia Kedua sampai setelah Perang Dunia Kedua itu berada di bawah kekuasaannya siapa? Inggris. And then lalu Prancis. And then lalu Mesir itu siapa punya? Ottoman sebelum Perang Dunia Pertama. Ottoman sebelum Perang Dunia Pertama. Mesir bukannya Prancis, Pak? Oh iya, betul. Inggris. Mesir separuh kepunyaannya Inggris, sebagian kecil lain kepunyaannya Prancis. Tapi sebagian besar Mesir itu kepunyaannya Inggris. Ya. Apa yang Bapak tadi mau katakan bahwa sebetulnya negara-negara yang tadi Pak tadi disebutkan pengecualian Vatikan begitu ya, pengecualian Vatikan itu adalah negara-negara yang sebetulnya senasib dan sepenanggungan dengan Indonesia. Mereka sendiri juga sedang berjuang untuk memerdekakan diri dari praktik-praktik kolonialisme negara-negara Eropa atau praktik-praktik kolonialisme negara-negara Barat, ya kan? Nah, ini menarik gitu ya. Palestina sendiri sebetulnya kan sampai tahun 1967 ya kalau nggak salah ya. Setelah perang 6 hari itu, perang 6 hari di dataran Golan, Palestina kan sebetulnya masih menjadi bagian dari koloninya Inggris. Apa artinya? Bahwa sebetulnya wilayah Palestina sendiri masih berada di bawah dikotominya Inggris. Nah, ini menarik kalau nanti Anda baca lebih lanjut, Anda cari lebih lanjut begitu, bahwa ada keinginan dari negara-negara Eropa Barat yang ingin memberikan tempat bagi para pengungsi-pengungsi yang tidak punya kewarganegaraan, yang tidak lagi punya wilayah, setelah mereka diminta atau dipaksa untuk mengungsi, atau mereka dipaksa untuk keluar dari negara-negara Eropa Barat yang pernah diduduki oleh Nazi. Nah, kesepakatan-kesepakatan negara-negara Eropa Barat inilah dan kesepakatan-kesepakatan Amerika inilah yang kemudian mengumpulkan mereka, menyatukan mereka, dan kemudian mereka seakan-akan diberikan angin, diberikan tempat
yang namanya Israel. Jadi sekali lagi, konflik Israel-Palestina itu bukan konflik agama ya teman-teman ya. Bagaimana Israel itu mencaplok, memerangi Mesir, Suriah, dan yang menariknya adalah dalam perang 6 hari, Israel itu dikeroyok oleh puluhan negara-negara Arab. Dan menariknya, Israel itu menang. Nah, menariknya Israel itu menang. Dan mereka menduduki wilayah yang sangat luas, bahkan sampai hari ini dataran tinggi Golan itu juga dikuasai oleh Israel, yang dulunya adalah kepunyaan Suriah. Jadi, konflik wilayah inilah yang sebetulnya sampai hari ini kalau kita lihat begitu, menjadi akar persoalan kenapa kemudian konflik Israel Palestina itu tidak pernah selesai. Karena Israel menduduki wilayah yang diklaim kepunyaannya Palestina. Itu Dik. Jadi kalau ditanya kenapa Palestina tidak, ya sebetulnya karena Palestina sendiri sampai hari ini masih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka kalau Anda lihat peta wilayah Palestina itu kan negara di dalam negara kan sebetulnya. Ya. Negara di dalam negara. Kenapa Pak tadi mengatakan negara di dalam negara? Ya karena wilayah Palestina itu kan ada di negara di mana wilayahnya ada di dalam negara Palestina, dalam negara Israel, ya kan begitu. Jadi kalau sebentar, Pak Teddy tunjukin petanya aja deh ya. Pak Teddy nyolong Wikipedia nih, buka ininya Wikipedia. Nih, ini kan wilayah Israel kan, yang merah ini batas wilayah Israel kan. Anda bisa lihat nih, potongan-potongan wilayah yang hijau-hijau ini. Ini kan tadinya adalah kepunyaannya Suriah, kepunyaannya Mesir dan seterusnya. Dan menariknya kan adalah wilayah Palestina itu di dalam negara Palestina. Di dalam negara Israel. Itu jadi kenapa bendera Palestina enggak ya? Bukan Pak Teddy menaifkan atau meniadakan peranan Palestina dalam konteks kemerdekaan Indonesia, enggak. Tetapi yang menarik adalah bahwa negara-negara lain selain Palestina ketika memberikan kemerdekaan mereka sedang berjuang. Cuma bedanya kalau Palestina sampai hari ini mereka masih berjuang untuk memerdekakan diri, betul-betul merdeka, lepas dari pengaruh Israel, sedangkan Mesir, lalu Suriah, lalu Libanon, lalu kemudian India itu sudah betul-betul merdeka. Jadi itu point of view-nya yang Pak Teddy mau garis bawahi. Tapi ternyata bukan cuma negara itu ya. Nanti ada Australia juga, lalu juga ada Amerika juga, lalu juga nanti ada negara di kawasan Eropa Timur seperti Ukraina. Ukraina itu termasuk satu negara di kawasan Eropa Timur yang juga memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia. Bahkan Ukraina itu sampai mendorong PBB untuk mengadakan konferensi-konferensi untuk memaksa Belanda dan Indonesia duduk di satu meja dan berunding untuk menyelesaikan persoalan. Maka kenapa yang namanya perjanjian Renville, lalu konferensi meja bundar, gitu ya, itu juga tidak bisa dilepaskan atas jerih payah Ukraina. Karena apa? Karena Ukraina memang memaksa PBB, memaksa Dewan Keamanan PBB untuk memaksa Indonesia dan Belanda untuk duduk di dalam satu meja. Ini menarik gitu ya. Ini menarik gitu. Jadi bahwa yang mengakui Indonesia itu bukan cuma 5 negara itu hanya sebagian dari negara-negara yang pada awal-awalnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih itu dulu di komentar Pak Teddy. Silakan kalau ada yang lain. Pak, kan Ukraina itu dulu ada di Uni Soviet. Berarti dia secara tidak langsung dia belum negara, Bapak ya. Baru negara bagian itu. Ya, bicara tentang Ukraina, ini menarik ya.
CESCO ya. Kenapa? Karena yang namanya Uni Soviet, USSR, United Soviet Socialist Republic, itu kan didirikan sebagai satu perpanjangan tangan, didirikan sebagai satu union di bawah pemerintahan Uni Soviet atau di bawah Rusia sebagai kepala pemerintahannya begitu, atau kepala unionnya. Ketika Uni Soviet itu didirikan kan sebetulnya Uni Soviet itu adalah negara yang sekarang terwakili oleh Rusia gitu ya, yang terwakili oleh Rusia. Nah, dalam dinamika politik dunia saat itu, khususnya di Eropa Timur, setelah Perang Dunia Kedua selesai, Uni Soviet dan Amerika itu kan menjadi negara pemenang. Bedanya adalah kalau negara Amerika Serikat itu tidak membentuk yang namanya union, paham ya maksudnya ya? Tidak membuat sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Eropa Barat. Kalau Uni Soviet justru membentuk union, membentuk negara-negara yang di dalamnya ada negara-negara Eropa Timur. Apa namanya? USSR. Dengan memasukkan Ukraina, dengan memasukkan Kyrgyzstan, dengan memasukkan Kazakhstan, dengan memasukkan Tajikistan, dengan memasukkan Rusia sendiri, dengan memasukkan Ukraina sendiri. Dan maka kalau Anda lihat wilayah Uni Soviet, wilayah itu kan luar biasa besar. Coba kita lihat ya, kalau sebentar Pak Tede bukain petanya dulu. Wilayah Uni Soviet itu teman-teman, di liputan6.com nih, biar kalian juga punya bayangan. Nih teman-teman, wilayah Uni Soviet itu ya ini nih. Nih, wilayah Uni Soviet itu kan sedemikian besar kan. Jadi di dalamnya ada Rusia, ada Estonia, ada Latvia, ada Lithuania, ada Belarusia, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, bahkan sampai Tajikistan. Nah, tapi dia tidak menghilangkan negara-negara Eropa Timur lainnya, seperti Polandia tidak dia hilangkan. Nah, dia tidak hilangkan sekutu-sekutunya di Eropa Timur. Dia tidak hilangkan negara yang namanya Yugoslavia. Sorry, Pak tadi belum share ya. Maaf. Nih, ini negaranya nih. Oke, sekarang Pak tadi udah share. Udah lihat ya, teman-teman ya? Ya, Pak. Nah, ini yang namanya Uni Soviet itu ya ini. Bagian negara-negara yang dimasukkan ke dalam sebuah union. Ada Rusia, atau dulu menyebutnya ya Rusia itu ya representasi dari Uni Soviet sendiri, tapi di dalamnya ada Estonia, ada Latvia, ada Lithuania, ada Belarusia, ada Ukraina, ada Moldova, bahkan sampai Tajikistan. Mana ini Tajikistan. Tapi dia tidak menghilangkan, sekali lagi dia tidak menghilangkan sekutu-sekutunya di Eropa Timur. Polandia dia tidak caplok. Lalu kemudian Yugoslavia dia juga tidak caplok. Lalu Cekoslovakia yang sekarang pecah menjadi Ceko dan Slovakia dia juga tidak caplok. Apa artinya? Artinya walaupun Uni Soviet itu dulunya adalah sebuah union, tetapi dia kemudian masih mengakui, masih memberikan ruang kepada negara-negara sekutunya seperti Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia sebagai sebuah negara yang merdeka. Hanya saja untuk 15 negara ini kemudian bersatu, menjadi satu dan berkumpul menjadi sebuah negara besar yang disebut sebagai USSR, United Soviet atau Union Soviet Socialist Republic, ya. Itu yang membedakan antara itu yang membedakan antara Uni Soviet dengan Amerika setelah Perang Dunia Kedua itu selesai. Nah, setelah Perang Dunia Kedua selesai kan Amerika tidak membentuk union kan. Amerika tetap Amerika sendiri, Inggris tetap sendiri, Prancis tetap sendiri, lalu kemudian Jerman dan Swiss tetap sendiri.
Oke, itu Cesko. Yang lain silakan kalau ada komentar, ada catatan. Atau mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Ada pertanyaan? Ada catatan? Belum? Kalau belum, Pak tadi terusin ya. Teman-teman, menarik juga kalau kita lihat dalam konteks hari ini, gitu kan? Kalau kita lihat dalam konteks hari ini bahwa kita sudah merdeka 76 tahun yang lalu, bahwa kalau kita tarik dalam konteks hari ini bahwa kita sudah menjadi sebuah negara yang betul-betul lepas dari pendudukan kolonialisme Barat, tetapi jangan lupa bahwa itu semua ada sebuah proses panjang di dalamnya, bahwa itu semua ada proses yang cukup pusing gitu ya, atau bukan pusing ya, ada sebuah proses yang cukup complicated untuk pada akhirnya tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh bangsa pada saat itu bersepakat untuk menyatukan wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Pulau Miangas menjadi sebuah negara yang merdeka. Dan yang menarik lainnya juga adalah bahwa bagaimana sebetulnya ketika kita bicara dalam konteks, dalam perspektif yang sekarang, nah kita bisa bertanya gitu kan, kenapa kemudian Indonesia sekarang menjadi sebuah negara republik? Kenapa kemudian sekarang Indonesia menggunakan mata uangnya rupiah? Kenapa kemudian sekarang kita membagi wilayah kita menjadi ke dalam 35 provinsi misalnya? Kenapa kemudian yang menduduki kepala daerah itu adalah gubernur, bupati? Kenapa untuk wilayah Jogja gubernurnya adalah sultan misalnya? Dan kalau kita lihat kenapa, pasti poinnya menjadi poin yang sangat panjang begitu kan? Nah itu bagian dari bagaimana proses dinamika, itu bagian dari bagaimana sebetulnya ketika kita bicara tentang proses proklamasi sendiri, itu kemudian dilakukan. Nah, sebelum Pak ATD lupa, 2-3 minggu ke depan, jadi sekarang tanggal 28, kurang lebih 2 minggu itu berarti tanggal 14 atau tanggal 21, saya akan meminta kalian, untuk apa? Untuk melakukan ulangan harian. Nah, ulangan hariannya ngapain? Tenang aja. Ulangan hariannya adalah Pak ATD akan minta kalian membuat esai. Esai apa, Pak? Esainya ini. Ya. Kalian akan saya minta, Pak ATD dan Pak TS akan kami minta untuk membuat esai terkait dengan pembentukan alat-alat kelengkapan negara. Jadi, minggu depan kita masih akan berbicara, minggu depan kita masih akan berdiskusi terkait dengan proses pembentukan keindonesiaan, proses pembentukan alat-alat kelengkapan negara Indonesia. Minggu depan kita masih akan berdiskusi soal hasil sidang PPKI pertama, hasil sidang PPKI kedua sampai sidang PPKI ketiga. Nah, di situ kesempatan Anda mulai mengerjakan apa kelebihan, apa kekurangan dari hasil sidang PPKI pertama. Misalnya, kalau kita bicara dalam konteks hasil sidang PPKI pertama merumuskan soal penetapan presiden dan wakil presiden, Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Lalu Anda tulis di situ, apa kelebihan sistem demokrasi presidensil, apa kekurangan sistem demokrasi presidensil. Dan kalau kita tarik dalam konteks hari ini, apa dampak penetapan sistem presidensil bagi Indonesia sekarang? Ya, jadi nanti silakan Anda melihat, mencermati, mendiskusikan hasil-hasil sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga. Anda lihat kelebihannya apa, Anda lihat kekurangannya apa, Anda lihat dampaknya apa. Anda tuliskan dalam bentuk esai. Mau 1 halaman silakan, mau 2 halaman silakan, 3 halaman silakan. Boleh Anda mengutip dari sumber-sumber yang lainnya, atau Anda boleh menginterpretasikan sendiri. Kalau Anda mengutip dari sumber-sumber lainnya, Anda harus tuliskan
narasumbernya, Anda harus tuliskan linknya, Anda harus tuliskan literaturnya. Kalau Anda menginterpretasikan, Anda tuliskan kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan seterusnya. Nanti dikumpulkan begitu saya selesai menjelaskan, saya atau Pak Tes selesai menjelaskan hasil sidang ketiga PPKI, minggu berikutnya Anda harus sudah mengumpulkan tugas Anda yang saya pakai sebagai satu nilai ulangan kalian, yang kedua adalah nilai tugas kalian. Ya, jadi mulai minggu depan Anda bersiap-siap untuk mulai mengerjakan tugas itu, dan nanti begitu saya selesai menjelaskan, atau saya atau Pak Tes selesai menjelaskan hasil sidang PPKI yang ketiga, berarti minggu berikutnya Anda harus sudah mengumpulkan esai Anda sebagai nilai ulangan kalian. Sampai sini jelas, teman-teman? Jelas. Saya harap ketika nanti Anda mengerjakan, tidak ada yang bekerja sama satu dengan lainnya. Dalam satu kelas, dalam satu host, atau dengan kelas yang lain, atau dengan host yang lain. Nanti kalau ada yang sama, saya akan minta konfirmasinya. Kalau ada yang sama, nanti saya akan minta pertanggungjawaban kalian. Kalau itu memang kalian mencontek, saya akan coret ulangan kalian. Ya, saya percaya kalian adalah orang-orang dewasa, maka kalian bisa mengerjakan tugas esai kalian secara sendiri. Boleh kok kalian cari literatur, boleh kok nanti kalian mencari sumber-sumber bacaan, tetapi